Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wal Muhajir dari kelas S1B dengan NPM 202046500916. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester Gasal mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Soal pertama, jabarkan topik menarik yang telah dipelajari selama satu semester ini. Menurut saya, topik yang menarik dari pelajaran satu semester ini yaitu mengenai tentang etika dalam berkomunikasi. Di sini saya banyak mempelajari dari cara berbicara kepada seseorang. Contohnya, berbicara kepada yang lebih tua, kita harus merendahkan suara kita dan suara harus jelas. Apabila kita berbicara dengan anak kecil yang lebih rendah dari kita, suara dipelankan dan lembut. Etika adalah suatu bentuk pembuat keputusan yang berkaitan dengan moral, dapat menentukan hal-hal yang benar atau salah yang dipengaruhi oleh sebuah peraturan atau hukum yang ada dalam masyarakat. Etika secara khusus mencakup prinsip-prinsip dan erat kaitannya dengan profesi atau bagian tertentu. Contohnya, etika kasus jurnalis. Etika komunikasi biasanya dilakukan dan ditemui dalam sehari-hari. Contohnya, kita bisa memulai pembicaraan dan bersikap ramah dan sopan, dan juga kita harus mendengar apa yang diucapkan pada lawan bicara kita. Yang kedua, berkomunikasi tatap muka. Kita harus menatap matanya apabila dia sedang berbicara, terus menjaga intonasi dan tempo bicara kita, dan terus melontarkan atau memberi pertanyaan kepada lawan bicara kita. Yang ketiga, komunikasi yang sehari-hari kita temui yaitu dalam media. Yang harus kita jaga dalam etika berkomunikasi di media adalah kita harus memperhatikan gaya tulisan kita, perhatikan gaya tulisan dan tanda baca yang kita ketik. Yang kedua, atur intonasi atau tempo dalam bicara kita ketika sedang di dalam telepon. Terus, pikirkan yang ingin kita tulis untuk kita kirim ke orang yang ingin kita kirim. Manfaatnya, kita dapat melancarkan komunikasi dengan orang lain. Pertanyaan yang kedua, jabarkan unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ada 5: komunikator, komunikan, pesan, media, efek. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah pihak yang memberi atau memulai suatu perbincangan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif, dan juga berperan dalam memberi tanggapan atau memberi pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh komunikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, ada komunikan. Komunikan merupakan sesuatu dalam komunikasi alias penerima pesan yang kita sampaikan, yang biasanya disebut juga sebagai publik atau halayak, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pesan. Pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikan. Pesan juga bisa disampaikan melalui kata-kata, gambar,
ataupun media lainnya. Contohnya, kesan atau informasi disebarkan melalui gambar untuk dagangan maupun yang lainnya. Yang keempat, media. Media adalah pesan yang memindahkan pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi, misalnya verbal, non-verbal, lisan, maupun tertulis. Yang kelima, efek. Efek adalah hasil akhir dan suatu proses komunikasi yang bentuknya adalah sikap atau perilaku yang kita harapkan. Jika tingkah lakunya sesuai dengan harapan kita, komunikasi dianggap berhasil. Pertanyaan yang ketiga, apa yang saudara paham terkait hambatan komunikasi? Setahu saya, hambatan komunikasi ada dua bagian, yaitu hambatan objektif dan hambatan subjektif. Hambatan subjektif yaitu hambatan terhadap proses komunikasi yang tidak disengaja. Hambatan terhadap proses komunikasi yang tidak sengaja dibuat oleh pihak lain tetapi lebih disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan. Contohnya seperti cuaca, penggunaan media yang tidak tepat, atau tidak adanya chemistry antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, hambatan subjektif. Hambatan subjektif yaitu hambatan yang disengaja dibuat orang lain sebagai upaya penentangan. Banyak hambatan yang dialami ketika sedang belajar daring. Contohnya seperti hilangnya koneksi pada internet, dan juga kadang koneksinya tidak stabil, dan juga borosnya kuota yang kita gunakan ketika sedang belajar daring. Dan itu dapat membuat kita menjadi belajar tidak stabil dan tidak konsisten, dan itu membuat kita belajar menjadi tidak efektif dan juga tidak konsen. Dan yang terakhir, jabarkan rancangan karya. Dan ini karya saya membuat karikatur yang diambil dari artikel yang berjudul Marak Penipuan Online Shop di Medsos. Dan di sini saya membuat karikatur seorang penipu yang sedang beraksi, karena banyak penipu yang menggunakan media sosial. Dan untuk hasil karya yang saya buat seperti ini. Pada karya ini, komunikatornya yaitu saya sendiri, dan komunikannya yaitu khalayak yang melihat karya saya. Dan kesannya dari saya adalah agar tidak ada lagi kasus penipuan online shop lagi, karena pada sepanjang tahun 2019 sudah ada aduan atau laporan masyarakat yang menjadi korban penipuan. Dan banyaknya kasus penipuan online shop juga dikarenakan modusnya lebih mudah dilakukan. Alasan saya memilih karikatur dalam rancangan karya seperti ini yaitu menurut saya pesannya cukup tersampaikan, dan agar tidak terulang lagi untuk kasus penipuan online. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.